Nah, larang, melarang, larangan. Nahiyah. Nah, kemudian wasal bermakna istifham, tanyalah. Nah, berarti sebelum fa sababiyah harus ada tanyalah, berupa ada istifham. Wa'rid, irid bermakna meminta dengan halus. Ya, meminta dengan halus. Lihat dihimu, haddi ini berarti tahdid, meminta dengan tegas. Ya. Kemudian tamanna bermakna tamanni, ya angan-angan. Seperti pada kalimat laita. Laita itu bermakna tamanni. Warju bermakna harapan. Ya, seperti makna la'alla misalnya. Kaza kan nafyu, maka demikian juga dengan nafyu, nafi, ya qad kamula, maka menjadi sempurna. Jadi sebelum fa sababiyah harus ada salah satu dari 9 ini, baru dikatakan fa-nya fa sababiyah. Kalau nggak ada berarti bukan fa sababiyah, ya bisa fa huruf atof, nah, dan seterusnya. Nah contohnya pada yang amr kita lihat di layar, ada kalimat dzakir fatan jaha, belajarlah fatan jaha, maka kamu akan sukses, kamu akan lulus. Kita lihat tanjaha di sini mansub, ya. Mana yang amil yang bikin dia mansub? Ya, amilnya adalah an mutmaroh, ya. An mutmaroh setelah fa. Nah, fa itu jadi apa? Fa sababiyah. Kenapa kita katakan fa sababiyah? Karena didahului oleh amr. Mana amrnya? Dzakir. Ya, berarti bermakna belajarlah, maka disebabkan kamu belajar, hasilnya kamu akan sukses, lulus. Nah, maka yang sebelum huruf fa itu sebab, yang setelah huruf fa berarti musabab, hasil. Nah, itu makna fa sababiyah. Kemudian yang kedua, kata doa, seperti pada Rabbi wafiqni fa'amala salihah. Rabbku, wahai Tuhanku, ya tolonglah aku, berikan taufik kepadaku, maka aku akan beramal soleh. Maka kita lihat pada kata a'mala. A'mala di situ dia mansub. Amilnya adalah an mutmarah, ya, an tersembunyi, wujuban wajib tersembunyi setelah fa sababiyah. Ya. Fa sababiyah di sini harus didahului oleh yang namanya amr, yaitu bentuknya doa, yaitu pada kalimat wafik. Ya. Wafik, berikanlah taufik. Nah, di sini wafik nggak kita katakan amr. Kenapa? Karena kepada Allah, ya, babnya adab. Ya. Maka di situ menjadi fa sababiyah. Lalu pada kalimat nahyun, seperti lah tuhmil fatandama. Ya. Janganlah engkau, ya, tuhmil ahmala yuhmilu, lalai, fatandama, maka kamu menyesal, akan menyesal. Kata tandama mansub dengan an mutmaroh setelah fa sababiyah. Fa sababiyah didahului dengan nahyun pada kalimat la tuhmil. Ya. Maka di sini sebelum fa itu adalah sebab, yang setelah fa tandama adalah hasilnya. Itu makna sababiyah. Kemudian istifham pada kata hal ja'a Zaidun fa usallima alaihi, apakah Zaid telah datang, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Kita lihat usallima mansub dengan an mutmaroh setelah fa. Nah, fa dikatakan fa sababiyah. Kenapa? Karena didahului oleh istifham. Nah, maka yang sebelum fa yaitu hal ja'a Zaid ini sebab terhadap apa yang setelah fa. Berarti aslama alaih, usallima alaih. Apakah Zaid telah datang? Yang disebabkan kalau Zaid datang, aku akan mengucapkan salam kepadanya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keberapa ini? Kelima, ya. Yang kelima. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Ahmad al-Waswabi rahimahullah, wa mithaluhuma ba'dal ard, ya. Bisukunir ra, dibaca ardun dengan ra disukun.
Ard adalah at-talabu birifqin walayyin, meminta dengan lembah lembut. Itu namanya ard, ya, meminta dengan lembah lembut. Contohnya qauluka ala tazuruna fatata'allama. Ala tazuruna fatata'allama. Tidakkah engkau mau mengunjungi kami, kemudian ya engkau belajar? Nah, tidakkah engkau mau mengunjungi kami, kemudian engkau belajar? Ya. Maknanya di sini bahwasanya ya, fatata'allama, tata'allama mansub dengan an mutmarah setelah fa. Ya. Fa-nya fa sababiyah. Kenapa dikatakan fa sababiyah? Karena didahului oleh ala. Ala itu bermakna ard, meminta dengan lembut, halus. Tidakkah engkau mau mengunjungi kami? Yang disebabkan engkau mengunjungi kami, maka hasilnya engkau akan belajar. Itu maknanya. Ya. Maka kalau kita i'rab tata'allama, berarti fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin. Ya. Alamatun nasbihi al-fathah az-zahirah ala akhirih. Kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Baik, ya. Berarti fa-nya fa sababiyah. Berarti yang sebelum fa yaitu ziyarah itu sebab. Ya, yang setelah fa tata'allam belajar itu adalah hasilnya. Jelas ini? Makna daripada fa sababiyah. Yang sebelum fa sebab, yang setelah fa hasil. Baik. Anda yang bisa kasih contoh kalimat bahasa Indonesia? Pakai ala. Saya bisa kasih contoh bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab dulu. Bermakna maukah. Apa? Bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab. Bikin kalimat seperti contoh, maukah? Lalu ada hasilnya. Bahasa Indonesia nih, belum bahasa Arab. Maukah kamu bertanya? Nah, berarti maukah kamu bertanya? Berarti kalimatnya ala tas'alu fatafhama. Ala tas'alu fatafhama. Maukah kamu bertanya? Apa tidakkah kamu bertanya? Fatafhama, disebabkan kamu bertanya, maka kamu paham. Gitu. Nah, contoh yang lain. Antum nggak bisa bahasa Arab kalau antum nggak ngerti bahasa Indonesianya. Nah, harus bisa bikin kalimat bahasa Indonesia. Ayo coba. Maukah kamu makan? Kamu akan kenyang. Sahih. Berarti gimana bahasa Arabnya kira-kira? Gimana kira-kira kalau bikin bahasa Arabnya? Ala takul apa takuli? Takulu. Terus kamu kenyang? Fatash ba'a. Fatash ba'a. Ala takulu fatash ba'a. Itu enggak harus kepada satu orang, kepada anta, bisa kepada yang lainnya. Maukah mereka belajar? Ya, maka mereka akan berhasil, lulus. Ya. Berarti kalimatnya gimana? Ala belajar, mereka belajar gimana? Ala yadrusuna. Ala yadrusuna. Berarti mereka akan paham berarti? Fayafhamu, asalnya yafhamuna, mansub dengan dibuang nun karena af'alul khamsah, ya. Ala yadrusuna fayafhamu, ya. Maukah mereka belajar? Yang disebabkan mereka belajar, maka mereka akan jadi paham. Begitu seterusnya, ya. Baik, kemudian wa misaluhuma ba'da tahdid. Ya. Contoh, ya. Bagi ini kan kita bicara fa sababiyah dan wawu ma'iyah, ya. Ya. Apa bedanya kalau kita pakai wawu? Ala tazuruna fatata'allama dengan watata'allama. Apa bedanya? Kalau fa ada jeda. Terus kalau wawu? Berarti kalau terjemahnya gimana? Kalau watata'allama.
bukan dan. Gimana terjemahnya? Kami terus wa tata'allama. Belajar. Begitu. Pakai waw berarti maknanya waw ma'iyah. Ma'iyah itu apa sih? Ma'ah, bersama. Bersamaan dengan kamu mengunjungi kami, kamu pun belajar, begitu. Kalau tadi pakai fa, berarti masih lama datangnya. Bukan masih lama, apa namanya? Sebab dulu, kemudian ada jeda, lalu masuk ke hasilnya. Kalau di sini langsung, ya, bersamaan dengan itu kamu pun belajar. Baik. Nah, sekarang wa misaluhuma, contoh bagi fa sababiyah dan waw ma'iyah. Ba'da tahdid. Nah, tahdid tadi ini apa? Meminta dengan lawannya art. Minta dengan tegas. Tegas. At-talabu bihithin wa iz'ajin, dengan anjuran, ya, tegas. Seperti itu. Seperti pada kalimat halla akramta zaidan fayashkuroka. Apa arti halla? Halla, coba cari. Halla. Nah, ketemu. Hah? Apakah? Apakah tidak? Hal akram tazadan berarti? Tidakkah sama? Sebenarnya mana sama kayak Allah, maukah? Cuman dalam penerjemahan kita Allah cari yang enaknya apa terjemahan halusnya? Maukah? Sebenarnya sama, Allah tidakkah? Allah mirip tidakkah? Cuman uslubnya Allah itu untuk yang keras, agak tegas. Ya, kalau Allah yang agak lembut. Apakah kamu tidakkah kamu memuliakan si Zaid? Atau kenapa kamu tidak memuliakan Zaid misalnya gitu? Fayashkuroka, yang disebabkan kamu memuliakan Zaid, maka dia berterima kasih kepadamu. Fayashkuroka. Ya. Maka kita lihat yashkuroka berarti i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da fa sababiyah. Jawazan atau wujuban? Wujuban, ya. Kemudian alamatun nasbihi fathah zahira ala akhirih. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada Zaid, ya, kepada Zaid. Maka Zaid akan berterima kasih kepadamu. Kemudian al-kaf jadi apa di situ? Domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih takdiruhu anta. Nah, ya. Maka yashkuroka ini berarti menjadi hasil, ya, bagi apa yang sebelum fa. Apa hasilnya kalau kamu memuliakan si Zaid? Hasilnya dia akan berterima kasih kepadamu. Kalau kita pakai wayashkuroka berarti bersamaan dengan itu, bersamaan dengan kamu memuliakan Zaid, maka dia akan berterima kasih kepadamu bersama. Ya, seperti itu. Kemudian wa misaluhuma ba'dat tamanni. Contoh fa dan waw ma'iyah terletak setelah tamanni. Apa tamanni tadi? Apa tamanni? Angan-angan. Ya. Ada tamanni, ada roja. Bukan radio. Roja itu harapan. Nah, kalau roja itu lebih gampang atau lebih mungkin untuk diperoleh. Beda dengan tamanni. Beda dengan tamanni. Tamanni itu thalabul mahbub, menginginkan sesuatu yang dicintai, ma'al muhal,
tapi mustahil atau sulit digapai. Sulit digapai. Yang mustahil contohnya ada di ayat ya laitani kuntu turaba. Apa artinya? Seandainya aku jadi tanah. Ini ucapan siapa? Orang kafir ketika di hari kiamat melihat amal-amalnya nggak ada dihitung sama sekali dan tempatnya mereka di neraka. Mereka berharap ya, seandainya saya jadi tanah, nggak usah dihisap aja. Nah ini terjadi nggak seperti itu? Bisa nggak jadi tanah mereka? Nggak mungkin. Makanya Allah pakai kata laita, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Laitani. Atau bisa jadi terjadi tapi sulit, ya. Kansnya kecil, ya, sulit untuk didapati. Nah, kalau ada syair kan laitas syabab yaudu yauman. Seandainya masa muda bisa kembali satu hari, maka aku akan kabarkan kepada orang, ya, ma fa'ala syabib, atau sebagaimana dikatakan syair. Aku akan kabarkan kepada orang apa yang dilakukan oleh orang-orang sudah beruban, orang sudah tua. Begitu. Enggak mungkin kembali satu hari pada masa muda. Itu pakai laita. Nah, tamanni di sini adalah thalabul mustahil. Meminta atau menuntut sesuatu yang mustahil terjadi. Au ma fihi usrun, atau bisa terjadi tetapi ada kesulitan, usrun, ya. Sulit untuk terjadi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada yusra, kemudahan, ya. Nah, contohnya di sini bermakna tamani. Laita li malan fa atasaddaqa minhu. Artinya apa ini? Seandainya aku memiliki harta, maka aku akan mensedekahkan sebagiannya. Nah, ada min, ya, bermakna sebagian. Ya. Aku akan mensedekahkan sebagiannya. Maka kita lihat di situ, ya, atasaddaqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da fa sababiyah. Alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Wal fa'il dhamirun mustatir takdiruhu atasaddaqa ana. Takdiruhu ana, ya. Terus minhu jar majrur. Ya, minhu min harfu jar, al-ha dhamir fi mahalli jar, ya, sebagai ismun majrurun. Maka tasaddaqa, sedekah itu terhasilkan karena apa? Karena ada harta, ya. Laita limalan fa tasaddaqa minhu. Pakai laita bermakna sulit, ya. Sulit buat siapa? Bagi yang ngomong. Ya, mungkin dia miskin, nggak punya harta. Tapi kalau misalnya ngomong pengusaha terkenal, ya, jutawan, mil apa, triliuner misalnya, ngomong kayak gini nggak bisa, ya. Laitali malan fatasaddaqa minhu, ya enggak, karena buat dia punya duitnya, gitu. Nah, laitani an ahujja hadhihi sanata, atau laitani an ahujja hadza syahra. Seandainya saya haji di bulan ini. Ini kita bicara misalnya di bulan Mei, di akhir-akhir. Seandainya saya bisa haji tahun ini. Ini masuknya tamanni atau apa? Apa roja? Tamanni. Kalau buat roja kita kayak nggak mungkin. Kita harus daftarnya aja 30 tahun kan. Nggak bisa, ya. Tamanni bisa. Tamanni, ya, angan-angan. Mustahil nggak juga, tapi usrun, sulit, ya. Bisa terjadi, bisa aja. Misalnya dapat undangan dari Raja Saudi, bisa, ya. Atau haji furoda, bisa aja, ya. Makanya pakainya tamanni. Laitani an ahujja hadza syahra. Seandainya saya bisa haji di bulan ini, begitu. Wa atasaddaqu minhu. Berarti artinya bersamaan dengan itu saya bersedekah dari sebagian harta tadi. Maka tasaddaqa fi'lun mudhari'un mansubun bi wawi apa? Al-ma'iyah afan bi an mutmarah ba'da wawil ma'iyah wujuban, ya. Dan seterusnya. Nah, gimana kalimat yang lain kira-kira? Bisa bikin contoh nggak? Seandainya, nggak harus saya, ya.
Seandainya saya paham nahwu tahun depan, bisa nggak? Itu tamanni atau apa? Apa roja? Roja. Bisa aja. Nah. Tapi kalau orang baru belajar sekarang, terus tahun depan bilang paham nahwu, roja atau tamanni? Tamanni, belajar baru sekarang. Belajar tiap hari. Tetap sulit. Tetap sulit. Apa contohnya? Misalnya pakai tamanni. Laitani afhama laitani afhama an-nahwa afhama godan afhama an-nahwa godan. Itu berarti apa? Tamanni atau roja? Tamanni. Mustahil kan? Mustahil antum paham nahwu besok. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Dan seterusnya ya. Baik, kemudian mithaluhu ma ba'da tarahi, tarajji. Contoh fa dan an waw ma'iyah setelah tarajji. Nah, tarajji adalah talabul amr al mahbub. Menginginkan perkara yang disukai, menginginkan perkara yang disukai. Nah, kansnya ini kesempatannya lebih besar untuk didapat daripada pakai tamanni. Ya. Contohnya la'alla zaidan qadimun fanuk rimahu. Apa artinya? Semoga Zaid datang. Semoga Zaid datang. Fanuk rimahu artinya maka kami akan memuliakannya. Ya. La'alla barangkali atau semoga Zaid datang, maka disebabkan dia datang, kami akan memuliakannya. Baik, la'alla kalau kita i'rab berarti jadi harfu tarajji. Nah, kalau tadi kan tamanni kan harfu tamanni. Ya, harfu tamanni. Ini masih saudaranya siapa? Inna. Inna itu punya saudari. Apa yang pertama? Inna, anna, apa lagi? Ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ya. 6 apa 5? Inna, anna, ka'anna, lakinna, apa aja? Ka'anna enggak, ka'anna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Satu lagi apa? Lupa anak. 6 apa 5 itu? Seingat anak ada 6. Ya. Baik. Maka fanukrimahu berarti i'rabnya gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bib'an mutmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Alamatun nasbihi fatah zahira ala akhirih. Terus apa lagi? Wal fa'ilu domirun takdiruhu nahnu. Ya, takdiruhu nahnu. Alha berarti domir muttasil mabni ala dham di mahalli nasbin maf'ul bih. Naam ya. Wa nukrimahu berarti wawunya jadi apa? Waw ma'iyah mabni ala fathi. Nah, nukrimahu berarti apa artinya wa nukrimahu? Bersamaan. Bersamaan bukan akan. Berarti sama sekalian. Bersamaan itu kami memuliakannya. Ya, kan bersama waktunya. Datang Zaid saat itu juga kami memuliakannya. Baik. Itu mana tarajji. Artinya apa tadi? Tolabul amri al-mahbub. Artinya menginginkan perkara yang disukai. Ya. Jadi pakai la'ala itu maknanya dua. Bisa maknanya tarajji, bisa maknanya tawakku. Tarajji itu tadi tolabul amr mahbub. Kalau tawakku bermakna khawatir, seperti cemas. Contohnya apa?
Pakai la'alla maknanya cemas. La'alla kamaridun. Apa artinya? Saya khawatir barangkali kamu sakit, bukan mudah-mudahan kamu sakit. Nah, kalau mudah-mudahan la'allaka misalnya fahimun. Ya, mudah-mudahan kamu paham. Tapi kalau la'allaka maridun, mudah-mudahan kamu sakit. Kurang ajar. Berarti maknanya barangkali kamu sakit, mungkin kamu sakit. Baik. Kemudian selanjutnya wa mithaluhu ma ba'da nafi. Contoh fa dan waw terletak setelah nafi. La yal'abu Zaidun fayadi'a amaluhu. La yal'abu Zaidun fayadi'a amaluhu. Zaid tidak bermain. Nah, fayadi'a amaluhu. Maka disebabkan itu, ya, dia menyia-nyiakan cita-citanya. Dia menyia-nyiakan keinginannya, cita-citanya. Maka yang sebelum fa berarti sebab, ya. Disebabkan Zaid tidak bermain, hasilnya apa? Dia menyia-nyiakan cita-citanya, angan-angannya, keinginannya, ya. Berarti la di sini jadi la apa? La nafi. La nafiya mabni ala sukun. Yal'abu berarti fi'lun mudhari marfu. La itu beramal enggak? Tidak beramal, ya. Dia tidak menyebabkan setelahnya berubah, ya. Berarti yal'abu fi'lun mudhari'un marfu alamat rafihi dhammah. Failnya dhamir mustatir. tadiruhu huwa. Kembali ke siapa? Loh, kembali ke Zaid, kembalinya ke depan. Kembali itu ke belakang apa ke depan? Kembali itu ke belakang. Berarti ada nggak sebelum yal'abu nama orang? Kalau antum mengatakan yal'ab fa'ilnya dhamir mustatir, berarti sebelum yal'ab harus ada nama orang. Ada nama orang nggak? Ya, berarti mana fa'ilnya kalau gitu? Zaid, bukan mustatir. Bukan mustatir. Kecuali Zaidun la yal'abu, baru yal'abu dhamir mustatir, kembali kepada Zaid. Nah, di sini ada Zaid kok di depan, kok dianggurit. Didiemin aja. Berarti fa'ilnya Zaid, bukannya dhamir mustatir. Ya. Baik. Berarti Zaid fa'il marfu'un alamatu raf'i dhammah. Kenapa pakai dhammah tanda rafa'nya? Isim mufrad. Nah, fayadi'u berarti fa menjadi fayadi'a, ya. Fa menjadi fa sababiyah, ya. Terus yadi'a fi'ilun mudhari mansubun bi an mutmaratin, dengan at mutmarah wujuban ba'da fa. Wujuban ba'da fa, harus wajib ada setelah fa. Dia bukan kondisi jawaz, ya. Alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhirih wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali. Itu baru huwa, ya. Amala ini bukan amalu, ya. Oh, sebentar. Yadi'u amaluhu. Oh, bukan menyia-nyiakan. Kalau menyia-nyiakan fayudayyi'u. Fayudayyi'a. Ya-nya ditasydid. Ini berarti maka sia-sia. Beda. Yadi'u dengan yudayyi'u. Yadi'u ya-nya disukun. Yudayyi'u ya-nya ditasydid. Kalau ya-nya disukun berarti sia-sia. Ya, dia bukan fi'il muta'addi. Tapi kalau yudayyi'u itu fi'il muta'addi, butuh objek. Ya. Di sini amaluh berarti jadi fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya. Maka amalnya sia-sia, maksudnya maka cita-citanya terbuang. Nah. Tahu nggak fi'il lazim, fi'il muta'addi? Apa itu fi'il lazim? Yang tidak butuh objek. Contohnya jalasa, nggak butuh objek. Ya. Kalau fi'il muta'addi berarti yang butuh objek. Nah, kalau kita baca yadi'u itu lazim, maka fa'ilnya amalu. Tapi kalau kita baca yudayyi'u ikut wazan yufa'ilu,
jadinya mutaaddi. Kalau kita baca yadi'u amaluhu artinya maka cita-citanya terbuang, nggak punya objek. Tapi kalau yudai'u amalahu, maka amalah jadi mansub objeknya, maka dia menyia-nyiakan amalnya. Nah, di sini tadi Anda salah baca, Anda pikir yudai'u ya. Fayadi'a amaluhu, berarti yadi'a di sini sebagai fiilnya, amalu sebagai fa'ilnya, bukan maf'ul bihnya. Maka hilang, terbuang ya. Apa? Sia-sia apanya? Amalnya, berarti cita-citanya. Berarti amalu sebagai fa'ilun marfu alamatul raf'i ad-dhammah. Berarti yadi'u fa'ilnya adalah amalu, begitu. Ya. Kemudian wa yadi'a amaluhu, ya, bersamaan dengan Zaid bermain, ya, maka cita-citanya terbuang. Cita-citanya itu menjadi sia-sia, seperti itu. Ya. Wa yadi'a berarti dia mansub dengan an mutmarah ba'da waw al ma'iyah, wawil ma'iyah, ya, wujuban. Baik. Ini dia 9 ya. Yang harus ada salah satunya ketika kita ingin memakai fa sababiyah. Kalau nggak ada berarti bukan fa sababiyah. Ya, misalnya kita mengatakan yadhhabu Muhammad wa yadrusu, fayadrusu. Yadhhabu Muhammadun fayadrusu. Apa artinya? Fayadrusu. Yadhhabu Ahmadu fayadrusu. Artinya? Hah? Fa-nya ini fa apa berarti? Bukan fa sababiyah. Kenapa? Nah, apa yang mengatakan tidak ada fa, bukan fa sababiyah di sini? Tidak didahului 9 tadi. Salah satu yang 9. Yadhhabu, apakah amr? Bukan, ya. Doa, nahyun, istifham, tahdid, ard, bukan, ya. Nafi, tamani, roja, nggak ada kan? Nah, berarti di sini fa-nya bukan fa sababiyah. Berarti sini harus dia marfu. Berarti ini fa apa namanya? Fa huruf atof. Nah, fa atof. Berarti di sini ma'tuf, ngikutin i'rab yang sebelumnya, yaitu yadhhabu. Yadhhabu jadi ma'tuf alaih. Nah, begitu. Jadi ngikutin i'rab yang sebelumnya. Itu atof. Ya. Karena tidak terpenuhi syarat. Di mana si Muhammad, maka saya ingin mengembalikan hutangnya. Itu fa apa kira-kira? Di mana Muhammad, maka saya akan mengembalikan uangnya. Fa sababiyah, kenapa? Nah, ada istifham. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Fa adfa'u daini. Fa adfa'a daini. Ya. Di mana Muhammad, maka saya akan bayar utangku, daini. Nah, seperti itu. Ada istifham depannya, maka fa-nya menjadi fa sababiyah, ya. Baik. Lalu kata musannif, fal fi'lul mudhari'u fi jami'i hadhil amsilah mansubun bi an mutmarah, ya. Semua fi'il mudhari' pada contoh tadi semuanya mansub dengan an mutmarah wujuban, ya, bukan jawazan. Nah, berarti ada tempat yang di situ an-nya jawazan. Di mana? Ada tempat yang an-nya itu jawaz. Di mana? Di lam ta'lil. Lam ta'lil, lam kai. An-nya itu jawazan, ya. Boleh dimunculkan, boleh disembunyikan. Apa contohnya lam ta'lil? Saya bisa kasih contoh. Lam bermakna alasan.
Adrusul al-arabiyata li'afhama al-Qur'an. Artinya apa? Saya belajar bahasa Arab li'afhamal Qur'an, untuk saya paham Al-Qur'an. Li'afhama berarti afhama mansub dengan apa? An mutmarah. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Berarti boleh antum sebut li'an afhama, boleh antum sebut li'afhama. Nah, cuman itu yang punya jawaz. Selainnya wujuban. Setelah lam juhud. Nah, lam juhud itu berarti jawazan atau wujuban? Bermana tidak, yang bermana pengingkaran. Masuknya jawazan atau wujuban? Annya. Wujuban. Ya, cuman ada jawazan itu di an mutmarah. Nah, lam juhud. Baik. Wujuban ba'da fa sababiyah au wawil ma'iyah. Al masbuqataini, yang keduanya didahului dengan bitolab, dengan tolab atau nafi. Nah, tolab itu apa? Permintaan. Apa bentuk tolab itu? Tolab itu bisa amr. Tadi ada sebut udah amr. Apalagi tolab itu istifham. Apalagi tolab itu ard, tahdid. Itu tolab. Ya, permintaan. Apalagi tolab tamanni, taraji. Itu kan tolab, minta. Nah, atau nafi seperti pada la nafi seperti tadi. Ya. Baik. Jadi dikatakan fa sababiyah karena didahului dengan tolab atau nafi. Ya. Wa alamatun nasbi al-fatta zahiru ala akhirih, dan semua fiilnya tadi mansub, tanda nasab fatta zahira di akhirnya. Nah, selesai pembahasan fa sababiyah. Nah, selesai pembahasan fa sababiyah. Berarti udah berapa itu? Apa aja yang menasabkan fi'il mudhari? An, lan, idzan, kai. Terus lam ta'lil atau lam apa? Lam bukan, lam ta'lil atau lam apa? Lam kai. Terus lam juhud, terus hatta udah, terus fa sababiyah. Sekarang yang ke-9 ya. Yang 9 adalah au ya. Artinya dua, bukan artinya atau. Ya, artinya dua, bukan artinya atau. Kalau artinya au itu atau, berarti masuknya ke huruf atof. Kalau au bermakna atau, itu masuknya ke huruf atof, bukan huruf yang menasabkan mudhari. Nah, di sini kata musannif al-harful khamis, huruf yang kelima. Ya. Kalau huruf yang kelima di sini maksudnya kalau kita ngikutin pendapatnya Kufah. Ya. Karena Kufah mengatakan yang menasabkan fi'il mudhari itu ada dua. Yang menasabkan dengan sendirinya an lan idzan kai, dan ada yang menasabkan dengan an mutmarah. Sisanya berarti ada 6. Nah, makanya dibilang huruf kelima. Ngikutin mazhabnya apa? Basroh. Nah, Basroh mengatakan setelah selain an lan idzan kai itu masuk dengan an mutmarah, tidak menasabkan dengan sendirinya. Huruf yang kelima au alati yasluhu fi maudiha ila au illa. Au yang bermakna ya ila artinya ke, sampai, atau bermakna ila artinya kecuali. Jadi artinya di sini bukan atau, tapi terjemahnya sampai atau kecuali. Fadhabitul ula. Nah, kaidah untuk yang pertama bermakna ila, yaitu anna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Nah, au ya bermakna ila apabila yang sebelum huruf au yanqadi, selesai, habis sedikit demi sedikit. Apabila yang sebelum au itu bermakna selesai atau habis sedikit demi sedikit. Contoh di sini la antaziranna zaidan au yaji'a. Apa nih kira-kira terjemahnya? Intazara yantaziru artinya menunggu. La antaziranna berarti saya menunggu Zaid au yaji'a, berarti atau dia datang itu. Sampai dia datang. Ya.
La di situ yang pertama namanya lam taukid. Lam taukid. Sungguh saya akan menunggu. Nun di belakang nun apa itu? Nun apa? Nun taukid. Apa? Sakila atau khafifah? Sakila, ada tasdid, ya. Berarti ada dua taukid di sini. Lam taukid di awal sama nun taukid di akhir. Berarti artinya sungguh saya akan menunggu Zaid. Au bukan atau. Tapi maknanya di sini adalah ila, sampai yaji'a, sampai dia datang. Saya akan menunggu Zaid atau dia datang. Gimana? Nggak enak dibahasa juga, ya. Saya sungguh akan menunggu Zaid sampai dia datang. Baik. Kenapa di sini maknanya sampai? Karena kata musonif maqablaha, yang sebelum au, yanqadi syai'an fa syai'an, habis demi sedikit. Saya akan menunggu Zaid sedikit demi sedikit waktunya, ya. Waktunya demi menit, ya, sampai dia datang. Tidak habis sekaligus waktu, tapi sedikit demi sedikit. Ya. Maka di sini kita lihat, ya, la-nya, ya. Lam situ waqi'atun fi jawabil qasam. Fi jawabi qasam muqaddar takdiruhu wallahi. Lam itu, lam taukid itu, dia sebagai jawab qasam. Biasanya kalau ada orang ngomong pakai lam depannya. La af'alu hadza. La aktubu hadza. Itu maknanya bukan tidak, tapi sungguh. Nah, lam ini, lam adalah lam jawab qasam. Ada qasam di depan yang ditakdir. Qasam itu apa? Sumpah. Berarti sama seperti orang mengatakan wallahi, demi Allah, la af'alu hadza, saya akan melakukan ini. Ya, demi Allah saya akan menunggu si Zaid. Wallahi la antaziranna Zaidan, demi Allah saya akan menunggu si Zaid. Nah, kata wallahnya itu ditakdir. Nah, lam ini sebagai jawaban daripada qasam sebelumnya. Makanya waqi'atun, dia terletak dalam jawaban qasam muqaddar yang ditakdir. Takdirnya wallahi, ya. Wa antazira berarti fi'lun mudhari'un mansubun enggak? Antazira fi'il mudhari' mansub enggak ini? Mansub? Mansub enggak? Mansub. Mabni. Kenapa mabni? Bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari' hukumnya apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ya, asalnya fi'il mudhari adalah mu'rab, bisa berubah harokat. Kapan dia jadi mabni? Masuk nun niswah, masuk nun taukid, udah. Itu dua. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari kemasukan nun niswah, misalnya kita mengatakan yadhhabna, apa artinya? Mereka perempuan pergi. Berarti i'rabnya fi'il mudhari mabni ala sukun, yadhhab. Mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisuli binunin niswah. Ya, itu fi'il mudhari mabni, kenapa? Karena bertemu dengan nun niswah. Ya. Terus la yadhhabanna Muhammadun. Artinya la yadhhab, bukan la, kalau la tidak. La yadhhabanna Muhammadun, sungguh Muhammad pergi. Berarti yadhhabanna berarti fi'il apa? Mudhari mabniun ala fathi. Kenapa? Bersambung dengan nun taukid. Nah, jadi kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah atau nun taukid, sakilatan kana atau khafifatan, maka dia jadinya mabni, ya. Baik. Berarti situ yantaziranna fi'il mudhari mabni alal fathi litisalihi binun taukid asaqilah. Nah, fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu ana. Kan saya menunggu. Antaziru. Ada hamzah kan depannya? Terus Zaidan jadi apa? Maf'ul bi. Mansub alamatun nasbi fathah zahirah ala akhirih. Kalau mabni nggak boleh pakai tamar butoh. Ya, mabni alal fathi, bukan alal fathati.
Ya, kalau mu'rab baru pakai ta marbutoh. Marfu'un alamat rafihi fathatun zahiratun. Gitu ya. Terus au jadi huruf au harfu atfin. Huruf atof. Ya, kenapa dikatakan huruf atof? Emang asal huruf atof ya. Yang menasabkan tapi bukan dia. Ya. Kalau tadi ini Pak huruf atof sebenarnya, yang menasabkan bukan dia. Nah, itu fa sababiyah sebenarnya kalau itu tadi huruf fa sababiyah ya. Kalau di sini au asalnya huruf atof. Au asalnya huruf atof, tapi yang menasabkan bukan au, adalah an mutmaroh. Kalau ini fa sababiyah, yang menasabkan bukan fa sababiyah tapi an mutmaroh juga. Bingung nggak? Fa ada fa sababiyah, ada fa atof, ada fa fasihah, macam-macam ya. Baik. Kan ada fa atof. Fa atof itu apa? Berarti yang bermakna tertib dan takkib. Bermakna tertib urutan dan takkib ya. Fa fasihah misalnya pada inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar, kami sungguh memberikan kepadamu al kausar. Fasalli, fa-nya itu bukan fa atof tapi fa fasihah. Kenapa? Karena dia nyambung kalimat jumlah khobariyah kepada jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah in a'tainakal kausar bermakna khobar, jumlah insya'iyah fasolli bermakna amr. Khobar diataf dengan amr, nggak nyambung, pakainya pak fasihah gitu ya. Baik. Itu nantilah. Susah. Nah ya. Nah, berarti di sini au itu harfu atfin ya. Yaji'a berarti fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da au ya. Allati yasluhu fi maudhi'iha ila, yang au itu bisa bermakna ila. Berarti kita artikan ya. Saya menunggu Zaid ila yaji'a. Nah, ila bisa nggak menasabkan yaji'a? Nggak bisa. Nah, ila adalah huruf jar. Berarti harus menjarkan isim kan? Nah, berarti yaji'a harus jadi isim. Gimana caranya dia jadi isim? Masukkan an masdar. Jadinya ila an yaji'a. Ila an yaji'a. Maka jadi bisa di situ ya au bermakna ila. Karena nanti ilanya menjadi apa? Yaji'anya menjadi isim. Menjadi masdar muawwal dari an yaji'a. Seperti itu ya. Berarti yaji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da wujuban ba'da au ya. Fa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu atau ada ila Zaid. Nah. Wal masdar muawwal, kita lihat itu masdar muawwal, masdar yang ditakwil minal fi'li al masbuki, dari fi'il yang dibentuk dengan an mutmarah itu ma'tuf ya. Ma'tuf diikutkan kepada masdar, kepada masdar yang ditakdirkan muqaddar. Wa takdiru layakunanna intizarun minni li Zaidin au maji'un minhu ya. Layakunanna akan ada intizarun minni menunggu dariku li Zaidin untuk Zaid au maji'un minhu atau ada kedatangan darinya. Itu takdirnya. Baik. Jadi makna au di sini bermakna ila. Nah, kapan kita bisa bermakna ila? Kalau bermakna inqidha syai'an, habis sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat situ ya. Wal intizar yanqadi syai'an fa syai'an. Sifat menunggu itu berakhir sedikit demi sedikit ya. Menit demi menit ya, detik demi detik, itu kan sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Baik, jadi kalau bisa sedikit demi sedikit maknanya berarti makna au ila ya. Saya akan makan kue itu ya, atau dia apa namanya, atau dia habis, atau sampai habis, berarti sampai apa habis bahasanya? Habis ila yantahiya.
Berarti au yantahiya. Au an yantahi asalnya. Saya makan kue itu. Sa'akulu al-khubza. Sa'akulu al-khubza au yantahiya. Saya akan makan kue itu, ya. Berarti au bermakna ila, sampai habis. Makan kue sedikit demi sedikit. Ya, makan kue sedikit demi sedikit. Nggak langsung seperti itu. Nah, berarti au bermakna ila, ya. Baik. Kemudian wadhabit tsaniyah. Untuk yang bermakna ila, ya. Au bermakna illa, kecuali. Kapan? Kalau anna maqablaha yanqadi daf'atan wahidatan. Apabila yang sebelumnya ini bisa habis sekaligus. Ya, bisa selesai sekaligus, habis sekaligus. Contoh, la'aqtulannal kafira au yuslima. Artinya apa? Qatala yaqtulu. Membunuh. Berarti la'aqtulanna artinya sungguh saya akan membunuh al-kafir. Satu aja. Orang kafir itu au yuslima. Kecuali dia masuk Islam. Saya akan membunuh orang kafir itu kecuali, bukan atau, kecuali dia masuk Islam. Ya. Kenapa diartikan au di sini kecuali? Karena membunuh itu sekaligus, nggak bisa saya bunuh dikit-dikit ya. Saya bunuh dikit-dikit ya. Foto siksa apa? Nyawanya ambil 10% dulu, 20% dulu. Emang kayak Tekken. Dikit-dikit mati 3 kali. Nah, ya. Jadi laqtulanal kafira au yuslima, ya. Illa an yuslima, ya, kecuali dia masuk Islam, ya. Maka kalau kita i'rab, lam tadi lam jadi apa? Jawab qasam. Lamut taukid jawab qasam. Takdirnya wallahi. Demi Allah saya akan membunuh, gitu, ya. Kemudian aktulanna berarti fi'il mudhari mansub. Mabni. Kenapa mabni? Bertemu dengan nun taukid. Nah, fa'ilnya mana? Takdiruhu ana. Nah, nunnya taukidnya berarti menjadi harfu taukid. Mabni ala fathi. Fi mahalli la mahal minal i'rab. Huruf nggak punya mahal, ya, huruf nggak punya mahal. Ya. Kemudian al-kafiru jadi maf'ulun bih mansubun alamatun nasbihi fathah. Au jadi apa berarti? Harfu atfin, ya, atau atifah. Kemudian yuslima berarti i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au. Nah, allati bi ma'na illa. Yang mana di situ au bermakna ila, kecuali, ya. Wal qatlu a'ni, dan membunuh itu maksudku adalah izhaqur ruh, ya, menghilangkan ruh, wa khurujuha, dan keluarnya ruh, yanqadi daf'atan wahidatan, ruh keluar sekaligus. Ruh keluar sekaligus, ya. Jadi bukan ruhnya setengah keluar, masih ada setengah. Bukan, ya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya au itu, ya, dia menjadi bagian yang bukan masuk kan. Setelah au itu menjadi mansub, ya, dengan an mutmaroh, ya, dan au-nya itu harus bermakna yang pertama ila, yang kedua illa. Kapan bermakna ila? Kalau yang sebelum au itu menghabiskan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Kapan bermakna ila? Kalau habis sekaligus, ya, sekaligus. Naam. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai pembahasan, ya, nawasibul mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari. Paham itu? Ya, betul. Nah, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Ini masih bingung? Kayak resumenya kita tadi Hmm. panjang.
Kita ngeliat di matanya kalau gitu. Nah, ini dia kita lihat di matanya. Nawasibul mudhari, ya penasab fi'il mudhari. Maka fanawasibu asyaratun, yang menasabkan ada 10. Ini kalau ngikut mazhab mana? Ikut mazhab Kufah atau Basrah? Kufah. Kufah mengatakan 10-10-nya ini menasabkan. Basrah yang mengatakan terbagi 2. Ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan an mutmaroh. Ya, yang menasabkan dengan sendirinya an, lan, idzan, kai. Nah, yang menasabkan dengan an mutmaroh sisanya ada 6. Ya, berarti ini ngikut mazhab Kufah. Berarti Ibnu Ajurrum dari mazhab Kufah. Ibnu Ajurrum mazhab Kufah, Jurumiyah ini Kufah. Ya, sementara Alamat Al-Musabi mazhabnya Basrah. Karena dia membedakan, ya. Yang pertama ada an. An itu huruf apa? Nasbin, masdarin, wastikbal. Kenapa dikatakan harfu nasbin? Menasabkan fi'il mudhari. Kenapa dikatakan harfu masdar? Menjadikan dengan huruf tadi fi'ilnya menjadi masdar, menjadi isim, ya. Kenapa dikatakan mustakbal? Karena merubah fi'il mudhari menjadi khusus waktu yang akan datang, ya. Fi'il itu, ya, fi'il mudhari punya 2 waktu. Waktu hal sekarang hadir dan waktu mustakbal akan datang. Jadi ketika antum mengatakan mutlak yadhhabu, apa arti yadhhabu? Bisa 2. Sedang atau akan pergi. Tapi ketika masuk an yadhhab berarti menjadi khusus, akan datang. Jadi akan pergi. Seperti itu, ya. Terus dikatakan mustakbal tadi sudah, ya. Kemudian lan. Lan ini huruf nasbin wa nafyin istiqbal. Nah, nasbin menasabkan, nafyin meniadakan, mustakbal akan datang. Kalau kita mengatakan la a'malu, artinya saya tidak mengerjakan, saya tidak beramal. Lan a'mala berarti artinya saya tidak akan mengerjakan. Ya, saya tidak akan mengerjakan. Lan af'ala, ya, tidak akan. Berarti nafinya akan datang. Nah, apakah nanti ini akan bermakna seterusnya atau tidak? Ada pembahasannya di kitab selanjutnya, ya. Nah, apakah nafinya terus menerus? Misalnya Anda mengatakan lan azuro baitaka, artinya rumahmu. Ini selamanya atau apa ada jeda waktunya sampai sekian tahun berhenti, ntar bisa mengunjungi lagi? Nah, nanti ada tempatnya di kitab selanjutnya. Nah, cuman maknanya mustakbal akan datang. Ya, berbeda kita mengatakan la azuru baitaka, hanya mengatakan tidak mengunjungi rumahmu, itu aja, sekarang aja. Baik. Maka lan nafi wa nasbin wa mustakbal. Kemudian idzan. Idzan artinya oke deh. Kalau begitu. Jikalau demikian, ya, idzan. Idzan ini dia adalah harfu jaza wal jawab. Harfu jawab, ya, berarti harus ada kalimat sebelumnya. Tiba-tiba antum mengatakan, kalau begitu saya main deh ke rumahmu. Langsung nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau gitu saya main ke rumahmu dah. Gimana ya? Tiba-tiba ngomong gitu. Maka harus ada kalimat sebelumnya, dan itu sebagai jawaban sekaligus balasannya. Harfu jaza, ya. Kenapa dikatakan jaza? Karena balasannya nanti. Ya, balasannya nanti setelah ada aksinya dulu, ya. Baik. Maka idzan ini menasabkan fi'il mudhari kapan? Kalau terpenuhi 3 syarat. Ya, syarat yang pertama apa? Kalau fi'il mudhari'nya jatuh setelahnya. Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Fi'il mudhari'nya jatuh setelahnya. Kalau tidak jatuh setelahnya, idzan godan ukrimuka. Idzan godan ukrimu, bukan ukrima, karena dipisah. Nah, seperti itu, ya. Nah, ya. Jadi dia harus bersambung, kemudian setelahnya fiilnya harus bermakna akan datang,
Ya. Kita lihat lagi sini idzan. Mau nggak ada. Ya. Ya berarti fiilnya harus bermakna akan datang karena dia belum terjadi. Ya, belum terjadi. Atau lagi syaratnya Anda lupa itu ya. Baik. Kemudian kai. Kai adalah harfu masdar wa nasbin. Kai huruf masdar. Ya. Disyaratkan dia menasabkan fi'il mudhari kalau didahului lam. Seperti jitu likai ata'allama. Saya datang untuk belajar. Maka kai di situ ya sebagai harfu masdar. Ya. Berarti sama kedudukannya seperti an. Kan an adalah harfu masdar. Kenapa harus jadi harfu masdar? Karena sudah ada lam di depan. Lam itu butuh apa? Isim majrur. Maka kai dan ata'allama nanti jadi isim. Fi mahalli jar sebagai isim majrur bagi lam. Begitu ya. Nah. Harfu masdar wa nasbin. Dan kai berarti menasobkan sama seperti fungsinya an. Seperti fungsinya an menasobkan li'an ata'allama, likai ata'allama, begitu. Terus nah, itu dia 4 ya, yang menasobkan langsung an, lan, idzan, kai ini menasobkan langsung fi'il mudhari setelahnya. Kemudian di tempat-tempat idmar an, tempat-tempat disembunyikannya an ya. Ada 2, idmarnya jaiz, ada idmarnya wajib. Idmar jaiz ya, berarti kalau boleh idmar boleh juga disembunyikan, boleh juga ditampakkan ya. Nah, boleh ya juzu izharu hafil kalam, boleh ditampakkan dalam kalam, boleh juga berarti disembunyikan. Idmar wajib berarti nggak boleh ditampakkan ya. Idmar yang boleh ya itu ada pada lam kai ya, seperti misalnya zakartu li'an anjaha. Zakartu li'an anjaha. Ya. Itu berarti ya lam kainya setelahnya annya boleh ditampakkan. Boleh antum mengatakan li'an anjaha, boleh li'an jaha. Ya, boleh 2. Annya itu jawazan. Ya. Kemudian yang wajib selain lam kai, selain lam ta'lil, sisanya. Contohnya lam juhud. Ini harus disembunyikan. Makana Zaidun liyakdziba. Makana Zaidun liyakdziba. Zaid tidaklah berdusta. Maka di sini yakdziba ya, itu mansub dengan an mutmarah wujuban. Ba'da lamil juhud ya. Jadi nggak boleh nampak, nggak boleh kita mengatakan li'an yakdziba. Nah, itu salah ya. Atau liyazlimahum di ayat Al-Ankabut ya. Liyazlimahum nggak boleh kita katakan li'an yazlimahum. Annya harus idmar wujuban. Baik. Kemudian setelah hatta, ya, hatta maknanya 2, bisa makna ila atau makna kai. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berarti artinya ila ya'tiyakal yakin. Ila ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al yakin, kematian kepadamu. Maka di situ hatta ya. Mana ininya? Wawu kaf nomor 4. Nah, hatta di situ berarti harfu goyah wajar di mana ilah. Ya, hatta ya'tiyakal yakin berarti hatta harfu goyah. Apa arti harfu goyah? Akhir. Hatta itu seperti ilah. Ilah itu bermakna intihaul goyah, akhir daripada sesuatu. Saya pergi ke masjid. Berarti masjid adalah akhir daripada kepergian. Di situ tempat terakhirnya adalah masjid. Berarti hatta bermakna seperti ilah, harfu goyah. Ya. Kemudian ya, dan dia juga harfu taklil. Ya. Harfu goyah wajar. Ya. Bukan taklil, afan bermakna ilah. Ya, berarti ke di situ. Ya tiaka dia mansub dengan an mutmarah. Ya. Itu hatta bermakna ilah. Kemudian hatta bermakna
Kai aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim hatta tadkhulal jannah. Berarti masuk Islamlah supaya masuk surga. Ini hatta bermakna kai. Ya. Naam. Baik. Kemudian fa sababiyah yang tadi kita sebutkan, ya, fa sababiyah. Ini semua ringkasan daripada nawasib al-mudhari. Baik, sekarang kita masuk ke jawazim. Jawazimul mudhari'i. Ya. Jawazim jamak dari kata jazimatun, ya, yang menjazmkan fiil mudhari. Qala al-musannif rahimahullah wal jawazimu samaniyata asyara. Yang menjazmkan itu ada 18. Yang menjazmkan itu ada 18. Nah, wahia yaitu lam, lamma, alam, alamma. Ya. Ini diulang aja. Lamma dan alamma itu pengulangan dari alam. Ya, itu ntar dikatakan itu hamzahnya hamzah istifham. Ya. Walamul amr wad du'a. Lam yang bermakna perintah. Doa ini hanya untuk membedakan kalau kepada Allah namanya doa. Kalau kepada makhluk namanya amr. Wala fin nahyi wad du'a juga sama. La yang bermakna nahiyah, larangan. Kalau kepada makhluk nahyun, kalau pada Allah nggak mungkin kita melarang, ya, doa. Nah. Terus wa'in artinya jika, kalau, ya. Wa ini dari in sampai selesai ini, ya. Ini dia menasobkan dua fiil mudhari. Ya. Dari in sampai selesai ini menasobkan dua fiil mudhari. Adapun dari lam sampai an-nahyu la fin nahyi wa du'a itu menjazmkan satu fiil mudhari saja. Ya. Wa in artinya jika, ma apapun, ya, atau barang, kok barang siapa? Apa saja, ya, apa saja. Kemudian man baru barang siapa atau siapapun atau siapa saja. Mahma, ya, bagaimanapun. Izma dan seterusnya nanti ada tempatnya. Izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayana wa anna wa aisuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah. Kecuali idza, ya, ini hanya ada di dalam syair. Ya, dia menasobkan. Berarti di luar syair dia tidak menasobkan. Apa? Menjazmkan, ya. Tidak menjazmkan. Nah, itu syairnya Sinkiti. Baik. Lalu berkata Ahmad Al-Wasabi rahimahullah, al-adawatul jazimah lil fi'lil mudhari tsamaniyata asyara jaziman. Alat-alat penjazm fi'il mudhari ada 18. Wahia, dan dia, kenapa pakainya hiya? Kenapa nggak pakai hunna? Karena ghairu akil, tidak berakal, ya. Dan dia yaitu 18 tadi indah tahqiqi, ketika ditahqiq, ketika diteliti, diperiksa lagi, tarji'u ila khamsata asyara jaziman, ternyata hanya 15 saja. Ya, setelah diteliti oleh muhakkik, yang benar adalah hanya 15 saja. Ya. Bi isqati alam, alama wa kaifama, dengan mengugurkan 3 kata, 3 huruf, alama wa alama, alam dan alama dan kaifama. Berarti 18 diambil 3, 15 saja. Itu yang lebih tepat, ya. Amma alam wa alama fali annahuma dakhilatani filam wa alama. Kenapa digugurkan alam dan alama? Karena keduanya masuk pada kata lam dan alama. Ya. Lam tidak. Alam apakah tidak? Ya. Lama sama, tidak atau belum. Alama apakah belum, apakah tidak. Jadi timbang masuk alam. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak, ya. Nasrah itu majzum. Dengan lam atau alamah, dengan lam atau alam, ya. Kalau kita pakai lam, ya, berarti sesuai dengan yang pertama. Ya, bahwasanya nasrah majzumun bilam, ya. Kalau kita katakan nasrah majzum dengan alam,
berarti masuk yang kedua, lam alam, seperti itu. Nah, mana yang benar, majzum dengan alam atau alamma? Yang lebih tepat dengan lam. Alam hanya itu hamzah istifham biasa, ya, dia nggak jadi satu paket dengan alam, ya, dia nggak jadi satu paket dengan alam. Tujuannya hamzah itu adalah takrir, memastikan, ya. Bukan Allah bertanya, bukankah kami lapangan dadamu? Terus Allah butuh jawaban iya, enggak. Allah nggak butuh jawaban iya, karena Allah sudah tahu jawabannya, tapi mentakrir, memastikan, bukankah kamu sudah tahu? Iya, sudah tahu, gitu. Mentakrir, tujuannya memastikan, ya. Berarti hamzah istifham itu nggak masuk kepada yang menasabkan, yang menjazmkan fi'il mudhari. Yang menjazmkan hanyalah lam saja, tidak masuk kepadanya hamzah istifham alam dan alamma, gitu. Wa amma kaifama, adapun kaifama fali anha la tajzimu ala sahih. Kaifama tidak dimasukkan kepada alat menjazm karena dia tidak menjazmkan menurut pendapat yang benar, yang sahih. Kama sayati bayanhu insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Wa hadzal adawatu tanqasimu ila qismain. Dan alat-alat ini terbagi menjadi dua bagian. Qismun yajzimu fi'lan wahidan, bagian yang hanya menjazmkan satu fi'il, ya. Wa qismun yajzimu fi'lain. Lalu ada bagian yang menjazmkan dua fi'il, ya. Amal qismul awal wa huwa alladhi yajzimu fi'lan wahidan fasittatu ahrufin. Bagian yang pertama, yakni yang menjazmkan satu fi'il saja, ini ada 6 huruf, ya. Bagian yang pertama yang hanya menjazmkan satu fi'il ada 6 huruf. Nah, yang pertama adalah lam, awaluha lam. Walam adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Jadi lam adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Apa itu berarti? Harfu yang menafikan, kemudian menjazmkan, qalbin. Apa arti qalbin? Membalik apa? Sahih. Jadi fi'il mudhari, ya, dia bisa bolak-balik, ya. Bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang, bisa juga bermakna lampau. Mana sekarang kalau nggak ada tambahan. Yadhhab, maknanya sekarang atau akan datang. Ketika masuk an, berarti maknanya menjadi akan datang. Ketika masuk lam, berarti maknanya lampau. Berarti fi'il mudhari bisa bolak-balik maknanya, ya, nggak cuma satu waktu aja. Nah, contohnya lam yajtahid Zaidun, artinya apa? Zaid tidak sungguh. Maka kita i'rab lam adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfun nafyin karena dia menafikan ijtihad. Berarti Zaid tidak sungguh-sungguh, menafikan kesungguhan, ya. Harfu jazmin, kenapa? Karena menjazmkan yajtahidu menjadi sukun. Tadinya marfu yajtahidu menjadi majzum, menjadi yajtahid, jadi sukun, itu jazm, ya. Misalnya kalau yajtahiduna marfu enggak? Yajtahiduna marfu enggak? Kalau masuk lam jadinya lam yajtahidu. Tanda jazmnya apa? Asfunun. Nah, yardi, yardo, ya. Marfu enggak? Tanda rafa'nya apa? Domah muqaddarah. Di mana tempat domahnya? Alif. Yardo, ada alif maksurah. Lam yardo, jadi majzum enggak? Tanda jazmnya hasfu harfil ilah, yang dibuang apa? Alif. Yardo, hilang alifnya. Nah, yaqdi, marfu enggak? Tanda rafa'nya domah muqaddarah di atas ya. Lam yaqdi, jadi apa? Majzum. Tanda jazmnya hasfu harfil ilah. Nah, dibuang apa berarti? Ya, nah begitu. Dengan lam dia menjadi majzum. Ya, tanda jazmnya ya antum sudah pelajari di bagian apa aja tanda-tanda jazm, ya, seperti itu. Nah, sama, ya. Berarti yajtahid adalah fi'il mudhari, ya, majzumun, ya, bilam. Nah, qalbin berarti lam ini membalik masa mudhari menjadi makna yang lampau. Seakan antum mengatakan kalimat ini dengan fi'il madin. Berarti apa fi'il madinya?
ijtahada Zaidun. Ma ijtahada Zaid. Ijtahada fi'il madin ya. Zaid tidak sungguh-sungguh pakai ma, lampau. Nah, itu makna daripada qalbin. Nah, yajtahid berarti kita i'rab fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatu jasmi as-sukun Zaidun fa'iluhu marfu'un. Nah, qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Artinya siapa? Sebutkan berarti. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Allah bukan bapak juga bukan anak gitu. Berarti lam jadi harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yalid berarti menjadi fil mudhari majzum alamatu jazmi as-sukun. Kenapa tanda jazma sukun? Sohihul akhir. Tidak bersambung suatu di akhirnya. Gitu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiru huwa kembali kepada Allah. Wawu ataf lam sama seperti tadi. Yulad jadi apa? Majzumun. Nah. Ini bentuknya yulad itu kalimat aktif apa pasif? Pasif kan? Berarti fi'il mudhari bukan. Majul nggak sopan. Masa kita nggak tahu siapa yang dimaksud? Kan Allah yang dimaksud. Majul itu kan nggak diketahui siapa yang dimaksud. Ini maksudnya tahu Allah. Allah tidak dilahirkan. Bilangnya apa? Mughayyarus sigoh. Fi'il mughayyarus sigoh. Fi'il yang dirubah bentuknya. Susunannya. Karena min babil adab. Ya. Maka kalau yalid butuh fa'il, yulad butuh apa berarti? Yalid butuh fa'il. Kenapa? Karena dia fi'il maklum. Butuh fa'il. Yulad fi'il mughayyarus sigoh. Butuhnya apa berarti? Naibul fa'il. Pengganti daripada fa'il. Begitu. Ya. Naibul fa'ilnya berarti domir mustatir huwa kembali kepada Allah. Dan dia yaitu Allah tidak dilahirkan. Ya. Taib. Falam harfun nafin wa jazmin wa qalbin wa kullun min yajtahid wa yalid nguyulat fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhirih. Ya. Tanda jazmnya adalah sukun zahir di akhirnya. Kemudian wasumiyat harfan nafyin, dinamakan lam itu huruf nafi li'annaha tanfil hadas, karena dia menafikan hadas, meniadakan hadas. Hadas itu kejadian ya. Meniadakan kejadian. Apa kejadiannya? Al-ijtihad. Berarti si Zaid tidak disifati dengan sungguh-sungguh, tidak disifati ijtihad. Wa jazmin, dan dia harfu jazmin, huruf jazm. Kenapa? Li'anha tajzimul mudhari'a, karena dia menjazmkan fi'il mudhari' ya. Wa qalbin, dinamakan dia huruf qalbin li'annaha tuqallibu zamanal mudhari' minal hal wal istiqbal ilal mudiyyi. Nah, karena dia membalik waktu mudhari dari waktu sekarang atau yang akan datang kepada waktu yang lampau. Ya, karena mudhari asalnya punya dua waktu, ya dirubah kepada waktu yang lampau. Fa inna ma'na qaulika lam yajtahid Zaidun lam yahsul minhu ijtihadun fi zamanil madhi. Maka arti daripada lam yajtahid Zaid artinya ijtihadnya Zaid itu belum ada di waktu yang lampau. Ya. Lam yajtahid Zaid bermakna ma ijtahada Zaid. Zaid tidak sungguh-sungguh. Kapan? Di masa yang lampau. Di masa yang lampau. Ya. Lihat sampai sini. Nah, sekarang kalau perkataan lam yalid itu berarti tidak punya anaknya di masa yang lampau. Gitu. Apa seterusnya? Seterusnya. Nah, seterusnya. Kalau untuk lafaz Allah berarti bermakna seterusnya. Gitu. Kan di ayat Al-Quran itu kan kadang-kadang cerita masalah kiamat atau surga itu kan pakai fi'il madin, ya kan? Padahal belum terjadi. Kok pakai fi'il madin? Ya, menunjukkan kepastian bahwa itu akan terjadi. Seperti itu. Itu dari sisi balagonya seperti itu. Nah, taib. Ini lam. Jelas sampai sini? Nah, coba siapa yang bisa kasih contoh? Bikin fi'il mudhari' majzum pakai lam.
Ayo bikin contoh. Simpel-simpel aja, pendek-pendek. Lam aktub. Nah, jangan aktubit dulu. Lam aktub. Nah, gimana aktub? Irobnya. Terus? Nah, fa'iluhu hadiruhu ana. Taib. Aktub fi'il mudhari majzum bilam. Alamatu jazmi as-sukun. Wal fa'il domir mustatir takdirnya ana. Taib. Yang lain? Yang bisa? Lam yashrab Ahmadu. Gimana yashrab? Majzum alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il yang minum siapa? Yang ngambil siapa? Ahmad. Oh, jangan domir berarti. Fa'ilnya Ahmad. Marfu'un alamat rafi'i dhammah. Iya, udah ada filenya Ahmad, ngapain mikirin domir mustatir? Nanti langsung aja Ahmadu fa'ilun marfu' alamat rafi'i dhammah. Selesai. Baik. Pakai fi'il mu'tal. Yang bisa bikin. Pakai fi'il ada ilatnya. Fi'il ada ilatnya. Banyak. Hah? Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Gimana kalimatnya? Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Yang bisa bikin. Kenapa? Apa bahasa Arab kenapa? Lima atau limaza. Kamu tidak apa tidak? Lam, berdoa. Kamu berdoa apa? Tada'u. Terus kepada Allah. 5 lam tada'ullaha. 5 lam tada'ullaha. Nah, tad'u gimana ngirobnya? Gimana ngirobnya? Tada'u. Fil mudhari majzum alamatu jazmihi apa? Alamatu jazmihi apa? Hasfu harfil illah, dibuang huruf illah. Huruf illah apa yang dibuang? Wow. Da'a yad'u. Lima la tad'u. Majzum. Ya. Kan asalkan begini kan? Tad'u. Ini kan marfu dengan dhammah muqaddarah. Tad'u. Berat. Sikol, jadi ditakdirkan. Ketika jadi majzum, tad'u. Ya. 5 la tad'u, berarti lanya la apa? Kok la? Lam, afan, lam. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Tad'u berarti fi'il mudhari majzum. Alamatu jazmihi hasfu harfil illah, yaitu wawu. Apa yang menunjukkan ada wawu? Dhammah. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu anta tad'u. Begitu. Nah. Muhammad tidak jalan ke masjid. Jalan kaki. Gimana? Muhammadun lam apa jalan kaki? Masya yamshi, ada ya. Masya pakai alif, yamshi pakai ya. Muhammad tidak jalan ke masjid, berarti gimana? Panjang nggak ianya? Enggak. Lam yamshi ilal masjid. Berarti gimana ya Rob? Yamshi majzum jazmihi yaitu aliyah hasful ya, alamatu jazmi hasful ya. Taib. Nah, begitu.
Muhammad dan Ali keduanya tidak pergi ke masjid. Tidak jalan kaki ke masjid. Muhammad dan Ali keduanya tidak jalan kaki ke masjid. Gimana? Jalan kaki. Tadi apa tadi jalan kaki? Yamshi. Keduanya tidak jalan kaki berarti? Yamshi. Siapa yang bisa jawab? Yamshiyani. Keduanya tidak jalan kaki berarti gimana? Lam yamshiya. Lam yamshiya. Tidak jalan kaki. Berarti gimana i'rab yamshiya? Fil mudhari majzum alamatu jazmihi hasfu nun. Kenapa? Af'alil khamsah. Af'alil khamsah marfu dengan subutun nun, mansub majzum dengan dihadfin nun, dengan dibuang nunnya ketika mansub ya, dan juga jazm. Baik. Kemudian kalau kita masuk ke lamma. Asani lamma. Lamma artinya tidak juga ya. Cuman perbedaannya kalau lamma itu biasa bermakna belum ya. Lamma harfun wahia harfun, huruf mislul lam, seperti lamam, seperti lam fi ma taqaddam, seperti yang sebelumnya. Contoh lamma yakum zaidun. Artinya apa? Zaid tidak berdiri. Zaid tidak berdiri. Atau bisa diartikan Zaid belum berdiri. Nah, maka kita lihat lamma berarti harfu nafyin, wajaz min, waqal bin, sama seperti lam ya. Yakum berarti i'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun alamatu jazmihi as-sukun. Failnya mana? Zaidun ya, bukan yang bermustatir lagi. Nah, failnya berarti Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'i dhamma li'annahu ismun mufradun. Nah, qaulu ta'ala lamma yadhuqu azabi. Artinya zaqa yadhuqu apa? Ini makanan nih. Apa? Hah? Apa? Selain mencicipi, bahasanya apa? Merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dha'iqun ya. Berarti apa artinya lamma yadzuqu azabi? Mereka tidak merasakan azabku. Azabku itu ada ya sebenarnya, ditakhfif ya. Mereka belum atau tidak merasakan azabku. Lamma jadi apa berarti? Nafyin wa jazmin wa qalbin ya. Kenapa dikatakan nafi? Menafikan, menjadikan kalimatnya negatif, negasi. Terus kenapa dikatakan jazmin? Menjazmkan fil mudhari. Kenapa dikatakan qalbin? Membalikan waktu mudhari kepada madin ya. Terus berarti lamma mabni ala sukun. Lamma mabni ala sukun kan? Ya enggak? Harfu nafin, jazmin, qalbin mabni ala sukun karena alifnya alif. Ya. Di mahalli apa? Enggak punya mahal. Nah, mahal itu berarti dia dapat. Dia bukan dapat, dia ngasih. Lama itu beramal, ya bukan makmul, bukan dikasih amalan ya. Dia tuh baik ngasih amalan kepada yang lainnya ya. Yazuku berarti jadi fil mudhari majzum alamatu jazmi apa? Hasfun nun. Kenapa? Afulu khamsa. Nah, berarti apa artinya lamma yazuku? Mereka belum merasakan azab. Berarti asalnya sebelum masuk lamma dibaca apa? Yazukuna. Yazukuna marfu dengan nun.
Ketika majzum jadi hilang nunnya. Berarti yazuku fi'lun mudhari'un majzumun alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Fa'ilnya mana berarti? Domir muttasil domir muttasil wawu jamaah ya. Wawu jamaah takdiruhum. Nah, terus alifnya jadi alif apa? Alif Fariqah ya. Azabi jadi apa? Maf'ulun bihi. Terus mansubun. Terus alamatun nasbihi mana? Fathah muqaddara. Mana fathahnya? Mana fathahnya? Pada huruf ba. Qabla ya'il mutakallim. Asalnya azabi, ada ya di belakangnya. Ya. Azabku. Ya. Azabi azabku. Berarti azabi ya maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim, yaitu di huruf ba. Ya. Ya-nya mana ya mutakallimnya? Mahzuf, ditakdir. Ya. Taib. Kenapa dia jadinya fathah muqaddarah? Apa alasannya? Apa alasannya dia jadinya fathah muqaddarah? Ta'zur? Hah? Apa? Sikol? Istigol, sibuk. Asalnya kan azabai. Ada ya. Kan mansub azabai. Ya. Cuman karena sibuk dengan apa? Ngasih harokat yang cocok buat iya mutakallim. Nah, cocoknya kan kasroh, azabi. Nah, maka jadi istigol, ya. Dan dia berarti azab jadi mudhaf. Ya, mahzufah yang mutakallim yang dibuang adalah domir fi mahalli jar mudhafun ilaih, begitu, ya. Taib. Kemudian falamma harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Kullun min yakum wa yazuku, semua masing-masing dari fi'il yakum dan yazuku fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi as-sukunu zahir fi yakum. Yakum berarti tanda jazmnya sukun yang zahir. Wa hadfun nun, dan hadfun nun pada yazuku niabatan anis sukun. Ya, hadfun nun berarti pengganti daripada sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia bagian af'alul khamsah, begitu ya. Nah, azabi itu boleh ditakfif ya. Makanya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu nunnya di kasroh karena ada ya setelahnya, ya mutakalim, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ni itu ada ya mutakalim setelahnya, cuma di kasroh ada tanda ada ya mutakalim, ya-nya dibuang, ada tanda kasroh pada nun untuk menunjukkan ya yang dibuang. Seperti itu. Baik, visual ada pertanyaan? Kemudian arti dari lama ya itu azabi itu artinya ya pasti akan jadi. Mereka belum merasakan azabku. Nah, mereka pasti akan diazab. Ini konteksnya apa sih? Di surat Shad ya. Kita lihat dulu surat Shad ayat 8. A'unzila alaihi dzikru min bainina balhum fi syakkim min dzikri ballamma yazuqu azabi. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tapi mereka belum merasakan azabku. Ya belum. Berarti di dunia mereka belum merasakan azabku. Nanti di akhirat, maknanya berarti belum. Ya, mereka belum merasakan azabku. Ya, nanti di akhirat. Yang sudah di itu menjadikan memastikan. Kalau maknanya iya memastikan bahwa mereka akan kena azab pasti. Tapi secara faktualnya belum. Mereka belum merasakan azab. Tapi kalau kita kembali kepada maknanya, ini bermakna madin. Madin itu menunjukkan sudah terjadi. Berarti penafiannya belum terjadi di masa lalu. Ya, penafiannya buat di masa lalu, gitu. Allah Ta'ala al-Musawwab. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.